Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عبدك ورسولك نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Kaum muslimin jamaah Jumat Masjid Utsman bin Affan rahimani wa iyyakumullah. Alhamdulillah, karunia Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia yang terbaik sebagaimana firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yaitu salat Jumat yang Allah syariatkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik bagi orang-orang yang beriman dan melaksanakannya. Maka nikmat Allah Subhanahu wa taala ini mudah-mudahan mendatangkan pahala dan kebaikan berikutnya. Al-jaza'u ba'dal hasanah, laisa al-jazaa badal hasanah illa al-hasanatu allati ba'daha. Tidak ada balasan setelah kebaikan kecuali kebaikan berikutnya karena melaksanakan sunnah atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan kita terbiasa melantunkannya sebagai bukti cinta kepada Rasulullah SAW. Dari sekian bukti-bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW, baik secara lisan atau perbuatan atau muamalah kita kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, sahabat, tabi'in, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini kita berada di dua sejarah yang besar, yaitu Rabiul Awal, di mana kita mengetahui Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal atau Amul Fil, yaitu tahun gajah 571 Masehi. Rasulullah SAW dilahirkan, sedangkan kita sekarang berada di 2022. Kemudian kita juga berada di bulan September, di mana sejarah bangsa Indonesia terhambat dengan adanya pengkhianatan gerakan 30 September yang telah
membunuh 7 jenderal dan tragedi-tragedi sebelumnya semenjak 1948 dengan penyerangan berbagai pesantren, pembunuhan para ulama, pejabat negara dilakukan oleh pengkhianatan komunis. Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain, kita kembali pada bulan ini adalah tanggal 5 atau 6 bulan Rabiul Awal, di mana kita diingatkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mengharapkan syafaatnya tentunya tidak hanya pengakuan, kita berharap syafaatnya, tetapi ada pengorbanan yang harus kita usahakan di dalam kehidupan saat ini. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain, Allah menegaskan siapa Rasulullah Muhammad SAW di dalam surat Fatir ayat 24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqq basyiran wa nadhira wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Sungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad SAW bil haq, dengan benar, basyiran sebagai kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai peringatan, wa in min ummatin dan tidaklah satu generasi illa khala fiha nadhir, melainkan setelahnya ada rasul, ada nabi yang mengingatkan akan adanya hari kiamat. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Kemudian di dalam surat Al-Fat, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita siapakah Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam ayat 8 Allah berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira." Sungguhnya kami, kata Allah, arsalnaka, mengutusmu wahai Muhammad SAW, syahidan sebagai saksi, wa mubasyiran dan yang mengabarkan, memberitakan kabar gembira, wa nadhiran dan yang memberikan peringatan. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Satu yang membedakan Rasulullah SAW dengan para nabi sebelumnya, Rasulullah SAW adalah basyiran wa nadhira. Kalau kita melihat bagaimana dalam surat As-Saff Allah mengabarkan Nabi Isa alaihissalam adalah sebagai mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasulullah membenarkan ajaran yang dibawa nabi sebelumnya, di antara Nabi Musa alaihissalam. Mubasyiran bi rasul. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengabarkan akan adanya seorang rasul, ya'ti min ba'di, yang datang setelahku, kata Nabi Isa alaihissalam, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, yaitu Muhammad SAW. Berbeda dengan Rasulullah SAW, adalah syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Rasulullah SAW dengan ciri basyir bil haqqi syahidan, sebagai saksi. Kalau kita lihat surat An-Nisa, Allah berfirman, fa kaifa idza jama'nahum kaifa idza ji'na bika ala haula'i. Bagaimana kami, kata Allah, hadirkan engkau Muhammad sebagai saksi. Ketika Rasulullah SAW mendengar ayat ini, beliau menangis. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW akan jadi saksi kita nanti di hari kiamat. Saksi kita yang meringankankah Rasulullah SAW atau yang memberatkan. Maka kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain, inilah keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW sebagai syahid dan saksi untuk umatnya dan untuk umat-umat berikutnya.
Kaum muslimin hadanallahu wa iyyakum ajmain. Yang kedua adalah basyiran. Rasulullah SAW adalah kabar gembira. Dengan sendirinya Rasulullah SAW adalah kabar gembira. Jadi di dalam ayat lain wa mubasyiran, dan yang mengabarkan bahwa Rasulullah adalah kabar gembira bagi siapapun yang mencintainya, bagi siapapun yang melaksanakan sunnah-sunnahnya. Sehingga Allah berfirman dalam surat Al-Kautsar, "Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar." Sungguhnya syani'aka, yang membencimu wahai Muhammad SAW, huwal abtar, dialah yang terputus dari kebaikan. Ini bukti Rasulullah SAW adalah mubasyiran wa nadhira, sekaligus mengingatkan bagi mereka yang membenci Rasulullah SAW. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Maka kaum muslimin adalah dengan akidahnya yang benar, meyakini bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang akan berikan syafaat di hari kiamat nanti. Maka apa kewajiban kita selama kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di dunia ini? Bukankah kita diciptakan untuk beribadah? Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ketika kita mengatakan cinta kepada Rasulullah SAW, maka ada bukti nyata. Yang pertama adalah iradah qawiyah ala liqa'il habib Muhammad SAW wa murafaqatihi, yaitu keinginan kuat untuk berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW, baik di dalam mimpi ataupun nanti ketika di hari kiamat, di akhirat nanti bersama Rasulullah SAW. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, as'alu billah, is'alillah murafaqataka fil jannah." Ya Rasulullah, mintakanlah aku agar bisa menemani engkau di surga. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajmain. Permintaan sahabat luar biasa, permintaan yang mungkin saat ini generasi kita tidak seperti itu. Tetapi lihatlah pada sahabat ridwanullah alaihim, di antaranya permintaannya seperti itu. Apa yang Rasulullah sampaikan? Fa'inni ala dalika bi kathratis sujud atau kama qala sallallahu. Bantulah aku untuk cita-citamu, permohonanmu untuk memperbanyak sujud. Maka ketika kita menghendaki bertemu Rasulullah SAW atau menemani Rasulullah SAW, perbanyaklah sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada salat sunnah qabliyah, ba'diyah, salat tahajud, salat witir, salat duha. Sudahkah kita melakukannya? Jangan sampai kita melakukan ibadah tanpa landasan dari Rasulullah SAW. Apa yang akan kita sampaikan di hadapan Rasulullah SAW? Pertanyaan ketika kita melakukan satu aktivitas ibadah tanpa landasan dalil. Bukankah ibadah adalah milik Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kita mempermudah kemudian menggampangkan di dalam masalah ibadah. Ibadah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, bukti kita cinta kepada Rasulullah adalah at-ta'ah ala amrihi wa mutaba'at sunnah wa syara'ihi, yaitu taat di dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya sebagaimana yang disampaikan tadi, baik secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sunnah-sunnah yang telah ditetapkan, atau horizontal bagaimana Rasulullah SAW bersama tetangga, bahkan anak kecil, anak dewasa atau orang tua, Rasulullah SAW bermuamalah dengan mereka. Yang ketiga adalah al-iksar minas shalah ala Nabi SAW. Kita berbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Maka salawat ini tidak membutuhkan satu tempat majlis khusus. Kita bisa di atas kendaraan, berangkat kerja kita bisa salawat, pulang kerja kita bisa salawat, bahkan di tempat kerja pun kita bisa salawat. Tidak ada tempat khusus yang kita adakan untuk baca salawat, karena salawat adalah ibadah lisan. Karena keikhlasan kita, kecintaan kita, kita menyebut, tiba-tiba kita menyebut Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin. Tidak ada siapapun yang memaksakan, karena itu ada ilham dari Allah.
karena wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW. Perbanyaklah salawat kepada Rasulullah SAW, sebagaimana dalam hadisnya, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah membalas salawatnya dengan 10 kali. Kemudian hubbin Nabi SAW wa tahalli bi ahlakihi, mencintai Rasulullah SAW dengan berakhlak, dengan akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana akhlak kita dengan istri kita, anak kita, orang tua kita, tetangga kita, dan saudara-saudara kita di tempat kerja atau di lingkungan kita. Mari kita sama-sama sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah SAW atau bukti cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan muamalah yang telah dicontohkan Rasulullah Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Rasulullah SAW adalah utusan Allah SWT, kekasih Allah SWT, diutus untuk menyampaikan syariat Allah SWT. Wa ma 'alaika illal balag, tidaklah kewajiban wahai Muhammad SAW adalah melainkan menyampaikan dakwah, risalah, ketauhidan sebagaimana nabi-nabi sebelum. Maka kewajiban kita adalah pertama mengikuti apa yang dilakukan, dicontohkan Rasulullah SAW, kemudian mencintai Rasulullah SAW, menghindarkan diri kita, keluarga kita, anak kita, lingkungan kita harus sama-sama bersama menghindarkan dari pemahaman-pemahaman yang merusak akidah kita. Paham komunis yang telah merusak bangsa Indonesia, atau para jenderal pada saat itu dibantainya para ulama, para kiai di pesantren-pesantren. Maka kita bentengi anak-anak kita dengan pemahaman yang benar bahwa Marxisme, Leninisme adalah paham yang dibawa dunia barat untuk merusak Islam. Maka hendaknya kewajiban kita membentengi mereka, memahamkan kepada mereka, dan kita pun harus paham bahaya pemahaman tersebut. Karena kita akan ditanya oleh Allah SWT di hari kiamat nanti. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin yang akan ditanya tentang bawahannya. Seorang ayah akan ditanya tentang istrinya, bagaimana berpakaian, bagaimana bergaul. Kemudian akan ditanya tentang anaknya, bagaimana pendidikannya, bagaimana Al-Qur'annya. Sudahkah mereka memahami Al-Qur'an dengan baik atau membaca dengan baik? Jangan sampai kita sebagai ra'in, sebagai pemimpin, tidak mampu membaca Al-Qur'an. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah SWT? Rasulullah sudah mengadu, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. 1442 tahun lebih Rasulullah SAW telah mengadu kepada Allah, ya Allah, wahai Tuhanku, sungguhnya umatku telah meninggalkan Al-Qur'an. Ini adalah bukti, terbukti saat ini berapa persen kaum muslimin yang mencintai Al-Qur'an. Alhamdulillah di masjid kita disediakan oleh takmir kajian untuk memahami Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dengan baik. Maka mari sama-sama kita sebagai masyarakat berada di perumahan ini untuk sama-sama memakmurkan masjid dengan landasan cinta Al-Qur'an, bukan cinta sosok yang melaksanakannya atau yang mengadakan, tetapi karena cinta Al-Qur'an sehingga mendapatkan sinar cahaya Al-Qur'an. Kaum muslimin hadanillah wa iyyakum ajmain. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia kekuatan untuk mendidik anak kita,
istri kita, dan sesama kita, lingkungan saling mengingatkan, karena yang selamat adalah Allah firmankan illal ladzina amanu wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin abdika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ighfir lana dunubana wa dunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jamil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna al-kufra wal fusuq wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma salli ala muslimin fi Afghanistan wa fi Palestin wa fi Syam wa fi Suriya wa fi Yaman wa fi Uyghur wa fi Rohingya wa fi Kashmir wa fi Indonesia wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.